Kalian di sini ada nggak yang punya pengalaman gagal dalam pertukangan? Kalau ada yang punya pengalaman sama kayak aku, sini kumpul. Awal tahun 2023, aku dan suami memutuskan buat renovasi kamar mandi, dapur, kolam ikan, dan bikin pagar. Karena kamar mandiku bocor dari laundry belakang rumah, jadi aku udah gak sabar banget pengen buru-buru renovasi. Pas aku lagi belanja material bangunan, tiba-tiba banget ada orangnya nyamperin SKSD. Jadilah obrolan di situ kalau dia itu ngakunya orang kuli bangunan. Terus pas mau pulang dia ngasih kita itu kartu nama. Nah pas kebetulan tukang yang biasa langganan kita pakai lagi banyak banget job. Akhirnya aku dan suami memutuskan buat pakai tukang yang kemarin ketemu di tempat material. Oke, singkat cerita, akhirnya kita panggil dia buat datang ke rumah, buat ngobrolin apa aja yang nanti mau direnovasi. Akhirnya dia itu bilang sanggup dan dia itu bilang kalau dia itu ahli segala bidang. Tapi sebelum dia masuk, dia itu minta DP katanya buat ongkos balik pergi ke rumah kita. Udah, akhirnya suami aku kasih DP yang nominalnya begitu besar. Tapi pas minggu dia kerja udah banyak banget bolos. Nah, kita itu pakainya jasa borongan yang udah deal-dealan 1 bulan itu harus kelar. Karena aku dan suami juga ngontrak dalam waktu 1 bulan. Tapi pas udah 3 minggu, kamar mandi dan dapurku belum jadi 100%. Dan kalian tahu apa? Yang ngerjain semuanya itu bukan dia. Dia nyuruh tukang lagi yang umurnya udah sekitar 60 tahun. Jadi kerjaannya gimana mau cepet selesai. Ternyata skillnya dia itu cuma bisa ngaduk adonan semen doang. Seminggu terakhir pas kontrak mau selesai, kloset duduk belum dipasang, pagar belum jadi. Dan pas kita samperin ke rumahnya, ternyata pagar baru jadi 30%. Kenapa kita bisa samperin ke rumahnya? Karena dia itu lagi bolos, gak ada kabar dia mau masuk atau enggaknya. Kita udah ketar-ketir dikejar waktu, tapi pas kita datang yang jadi orangnya malah lagi santai-santai nonton depan TV. Terus kita tanya dong, kenapa kamu gak masuk hari ini? Dan alasan dia katanya lagi sakit. Ya seenggaknya bisa kan izin dulu kalau hari ini gak mau berangkat. Pokoknya selalu ada aja alasan A, I, U, E, O yang selalu dia ucapin dari mulutnya. Nah pas besoknya dia masuk sekitar jam 10:30, feeling aku udah gak enak banget. Akhirnya aku dan suami dari kontrakan kita ke rumah, dan pas banget udah sampai depan, dia lagi naikin semen 2 sak ke atas motor. Aku dan suami bingung dong, itu semen mau dibawa kemana. Terus dia kaget banget karena kepergok kita. Dia sama temennya langsung buru-buru turunin semen itu. Yang bikin anehnya temennya itu bukan kerja di kita. Pas aku dan suami mau tanya, dia langsung buru-buru ngalihin pembicaraan supaya aku dan suami nggak jadi interogasi dia. Nah, dari situ aku dan suami udah mulai hilang kepercayaan sama dia. Padahal di rumahku ada CCTV loh. Kenapa dia bisa sepede itu mau bawa semen 2 sak dari rumahku? Balik lagi ke masalah pagar. Aku langsung minta tolong ke orang tuaku buat bantu nanganin masalah ini. Pagar belum juga jadi, tapi dia udah berani minta uang lagi. Akhirnya aku, suamiku, dan orang tuaku datang lagi ke rumah dia. Kalau pagarnya nggak jadi-jadi, terpaksa masalah ini harus kita bawa ke ranah hukum. Setelah kita ancam kayak gitu, akhirnya kamar mandi, dapur, dan pagarku buru-buru dia kerjain. Nyesel banget dibohongin orang yang baru ketemu. Kalian yang mau renovasi, mending cari tukang yang udah berpengalaman aja. Jangan sampai ceritaku terjadi ke kalian juga ya.